Romawi, orang-orang yang namanya proletar itu selalu lebih banyak. Tapi gimana caranya orang yang banyak ini dikuasai oleh orang yang sedikit? Itulah namanya tirani minoritas. Minoritas itu menghandle atau mengendalikan yang mayoritas. Gimana dengan caranya? Cara gini, katanya kita tuh sama-sama untuk mengatur negara. Tapi ternyata nih, yang banyak proletar, yang sedikit adalah kaum patrisian atau kaum bangsawan. Tapi ternyata ketika naik, senatornya hampir sama. Sebagian daripada kaum proletar, sebagian daripada kaum patrisian. Tapi yang tribun ini adalah orang-orang patrisian, proletar semua. Tribun itu orang cuma berhak nonton doang, tapi nggak berhak menentukan. Tapi senatornya ini sama. Paham nggak kira-kira maksudnya? Jadi sistem ini memungkinkan terjadinya adalah tirani minoritas. Minoritas yang sedikit bisa mengatur mayoritas. Hampir persis nggak kayak yang terjadi sekarang kira-kira? Ya kira-kira gitulah. Secara politis mereka kemudian tidak adil. Secara sains juga parah. Pada saat itu mereka mengklaim bahwa bumi adalah pusat tata surya. Pada zaman dulu ini idenya bukan ide kita, tapi sekarang seolah-olah kayak ide kita. Kita nggak akan debat tentang flat earth kapan-kapan aja karena itu memakan waktu yang sangat lama sekali. Tapi yang jelas ini idenya orang-orang Kristen bahwa ternyata matahari ini yang mengelilingi bumi, dan tidak hanya itu, mereka meyakini bumi datar. Jadi ingat ya, flat earth itu saya pernah berdebat sama orang yang flat earth itu 2 hari 2 malam nggak selesai-selesai. Nah, kenapa? Karena mereka meyakini ini buktinya jelas, ini buktinya jelas. Saya bilang, tahu nggak video yang tonton itu yang buat siapa? Itu yang buat orang ateis. Ditambahi dalil, jadilah seperti itu. Tapi saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Kalau aku masih tetap yakin bahwa bumi itu datar, nggak apa-apa, nggak dosa kok. Cuma lucu aja. Nah, tapi ini adalah ide mereka. Bumi adalah datar. Kenapa mereka meyakini bumi adalah datar? Karena mereka punya dalil. Nah, ini adalah dalilnya. Nah, ini kayak film apa namanya, Pirates of Caribbean gitu kan ya. Kapalnya bisa turun jatuh gitu kan kalau di ujung bumi. Nah, ini adalah dalil mereka. Dalil mereka, ternyata Tuhan mengatakan dalam Mazmur, kata mereka, bahwa Tuhan yang telah memancakan bumi pada fondasinya tidak bergerak selama-lamanya. Jadi memang dari dulu itu sudah ada. Dan saya perlu kasih tahu pada teman-teman sekalian, Quran itu bukan kitab fisika. Jadi jangan dibaca dengan cara fisika. Quran itu hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Gitu kan? Jadi dibaca dengan cara seperti itu harusnya. Petunjuk hidup bagi manusia, bukan kitab fisika. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Apalagi yang terjadi? Ternyata hal-hal seperti ini membawa ketidakadilan yang sangat luar biasa. Secara politik tidak adil, secara sains tidak adil. Misal, Nikolaus Kopernikus pada waktu itu dia mendapatkan pengajaran-pengajaran dari dunia Islam, dari Al-Biruni, dari Ibnu Al-Haisami, sehingga dia mendapatkan sebuah ide bahwa ternyata tidak, bukan geosentris tapi heliosentris. Bukan matahari yang ngelilingin kita, tapi kitalah yang mengelilingi matahari. Maka sampai-sampai dia bilang begini, ada beberapa pembual, maksudnya adalah kalangan gereja, yang berupaya mengkritik karya saya, padahal mereka sama sekali tidak tahu matematika, dan dengan tanpa malu menyimpangkan makna beberapa ayat dari tulisan-tulisan kudus agar cocok dengan tujuan mereka. Mereka berani mengecap dan menerangkan karya saya tidak khawatir sedikit pun terhadap mereka, bahkan saya akan mencemooh kecapan mereka sebagai tindakan yang gegabah. Hasilnya dia masuk penjara, dia diasingkan. Siapa lagi yang menentang? Namanya Galileo Galilei. Dia meyakini bahwa bumi itu juga bulat. Tidak seperti gereja yang meyakini bumi itu datar. Gara-gara dia itu menentang gereja, hasilnya apa? Dia juga dipenjara, dia juga diasingkan. Kenapa gereja begitu keras kepada orang-orang yang menentang kepada dia? Karena gini ceritanya. Ingat tadi bangsawan yang menyediakan hukum bagi bangsawan supaya rakyat proletar taat sama dia, itu siapa? Gereja. Maka kalau gereja salah, maka ini akan dimungkinkan orang-orang gak akan percaya lagi sama gereja. Maka orang-orang akan memberontak, maka gereja gak boleh salah. Maka siapapun yang dianggap bid'ah oleh gereja, semuanya dihukum. Contoh hukumannya adalah, nih contoh hukumannya, dalam tahun 1481 sampai tahun 1499, ketika Islam lagi jaya-jayanya, gereja sibuk mengadakan mahkamah inkuisisi. Apa itu mahkamah inkuisisi? Membakar perempuan-perempuan dan menggantung yang laki-laki. Lah kenapa perempuan dibakar, yang laki-laki digantung? Karena gereja pada waktu itu berpendapat perempuan itu adalah container of Satan, perangkap setan. Jadi kalau perempuan itu harus dibakar. Karena kenapa? Witches, artinya penyihir. Penyihir perempuan selalu jelek-jelek, maka penyihir perempuan dibakar. Lah kenapa? Karena gereja meyakini Adam itu lebih di atas daripada Hawa. Nah kenapa? Dulu ketika di surga, Adam digoda setan nggak mempan, Hawa digoda setan mempan. Makanya kalau cewek macam-macam dibakar. Ada berapa cewek yang dibakar? Yang dibakar sekitar 10.220 orang dibakar karena dianggap bid'ah, karena dianggap heretik, karena dianggap sesat.